Selamat pagi, salam sejahtera bagi Ibu Bapa dan saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali melalui pesan suara via YouTube ini. Renungan kita hari ini dari Matius 12 ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Buluh adalah sejenis tumbuhan seperti alang-alang yang tumbuh liar yang sangat umum di sepanjang tepi sungai di Israel. Tanaman berumpun, berakar serabut, batangnya berruas-ruas, berongga, dan keras sejenis bambu. Buluh yang patah sangatlah lumrah bila dibuang orang karena selain tidak ada harganya, juga tidak memiliki nilai guna. Buluh yang sudah terkulai dan tidak lagi tegak adalah tanda bahwa buluh tersebut tidak lama lagi akan mati. Sumbu adalah benang atau kapas dan sebagainya yang berfungsi sebagai jalan peresapan minyak dan sebagainya ke bagian yang disulut. Misalnya lampu, kompor, dan sebagainya. Bila sumbu sudah pudar nyalanya, sebentar lagi pasti akan mati. Buluh yang terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya adalah gambaran tentang orang yang hidup dalam kegagalan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang frustrasi, orang-orang yang dicap berdosa, dan sebagainya. Jika melihat orang-orang yang demikian, respon kebanyakan orang biasanya berusaha untuk menjauhi, meremehkan, mengucilkan, menghakimi, dan mendiskreditkan. Perhatikan apa yang Tuhan perbuat terhadap mereka. Tuhan tidak akan memutuskan buluh itu dan tidak akan memadamkan sumbu nyalanya, tinggal sedikit. Ayat nas yang kita baca tadi. Firman Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi mereka dan memberikan perhatian yang lebih kepada mereka. Sebab bila kita menjauhi mereka, hal itu justru akan membuat mereka semakin terpuruk, tertekan, dan frustrasi. Karena merasa hidupnya tidak lagi berarti. Memang kita harus membenci segala bentuk dosanya, tapi bukan berarti kita membenci orangnya. Sedapat mungkin kita harus membawa mereka kembali kepada pertobatan. Kita harus menggandeng mereka, merangkul mereka, dan menguatkan mereka agar mereka kembali bangkit. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Inilah panggilan Tuhan bagi kita orang percaya. Ya, adalah kita hamba-hambanya. Tuhan memerintahkan penduduk tanah Tema untuk keluar dan menyambut mereka dengan membawa air dan roti, seperti tertulis dalam Yesaya 21 ayat yang ke-14 dan 15. Bukan membawa pedang dan batu. Air dan roti berarti berbicara tentang firman Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9b tertulis demikian. Tetapi ia, yaitu Tuhan, sabar terhadap kamu, karena ia, yaitu Tuhan, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk melihat betapa besar belas kasihan-Mu bagi kami yang lemah dan putus asa, yang tidak punya pengharapan, yang terpuruk dalam berbagai persoalan hidup. Selain itu, Tuhan berkehendak agar kami bisa menjadi terang dan membawa pengharapan serta pengampunan bagi sesama kami. Selanjutnya, kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.